Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai usaha, energi, dan daya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, pernahkah kalian melewati polisi tidur di jalan? Nah, saat melewati polisi tidur, kendaraanmu itu akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur tersebut. Nah, untungnya, setiap kendaraan itu memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Alat tersebut dinamakan peredam kejut atau shock absorber. Perlu kalian ketahui, peredam kejut itu sangat penting untuk keselamatan. Nah, tanpa adanya alat ini, bisa-bisa kendaraanmu itu akan terpental saat melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata permukaannya. Kalau kalian lihat gambar di atas, nah bentuk peredam kejut itu terlihat seperti pegas. Nah, hal ini menyebabkan sifatnya itu menjadi elastis. Pada dasarnya, semua benda yang ada di bumi dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Nah, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru. Kalau gaya yang diberikan pada benda terlalu besar dan benda sudah melewati titik maksimalnya untuk meregang, bisa jadi benda tersebut itu akan hancur. Kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda itu dihilangkan disebut elastisitas. Benda yang memiliki sifat elastisitas contohnya itu pegas, karet gelang, per, dan lain sebagainya. Sementara jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya, saat gaya berikan dihilangkan itu, maka benda tersebut itu dinamakan benda plastis. Contoh dari benda plastis itu ada plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tabel perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat. Nah, di sini terlihat bentuk benda sebelum direnggangkan, saat direnggangkan, dan setelah direnggangkan. Pada umumnya, setiap benda yang memiliki sifat elastis itu pasti juga akan memiliki sifat plastis. Nah, bagaimana bisa? Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Ketika pegas diberi beban secara terus-menerus, nah kira-kira apa yang terjadi? Mula-mula, mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kamu berikan itu tidak terlalu besar. Nah, tapi apabila pegas kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas itu menjadi kendur dan sampai di titik tertentu. Nah, pegas ini tidak akan dapat kembali ke bentuk semula. Nah, di sini dinamakan sifat plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas itu sudah terlampaui. Nah, jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas itu akan patah. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas itu dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F itu akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, nah ternyata garis pada grafik itu sudah tidak lurus lagi. Nah, hal ini menandakan batas linearitas pegas itu sudah terlampaui. Nah, namun pegas itu masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B itu disebut daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas itu sudah terlampaui. Nah, akibatnya setelah gaya F itu dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai ke titik C,
pegas itu akan patah. Nah, itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis itu dapat menjadi plastis atau hancur.